Halo guys, selamat datang. Saya mau general reading ya. Dan temanya kali ini, siapa aja yang selalu penasaran sama hidup kamu dan kenapa atau apa yang membuat mereka penasaran sama kamu, penasaran sama hidup kamu. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang, energinya juga bisa vice versa, kebulak-balik. Jadi ambil positifnya aja ya. Ambil yang baik aja dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Siapa yang penasaran sama hidup kamu dan kenapa kenapa orang-orang penasaran sama hidup kamu ya. Iya. Siapa orang-orang yang penasaran sama hidup kamu ya, dan kenapa mereka penasaran ya. Ini orang yang kemungkinan besar gitu ya, mungkin udah pernah berkonflik sama kamu ya. Ini orang terdekat kamu ya. Ini orang-orang yang mereka gitu ya, yang penasaran sama kamu ini orang yang memiliki perasaan kayak nggak suka gitu ya, melihat kamu itu sukses ya, melihat kamu selalu penuh dengan keberuntungan gitu ya. Mereka ini ya, ini orang yang memiliki hati yang dengki gitu ya. Memang dasarnya dia itu nggak suka melihat orang lain itu seneng, nggak suka melihat orang lain itu bahagia ya. Di sini ya, siapa yang penasaran sama hidup kamu? Ini teman-teman kamu ya, teman kamu, sahabat kamu, atau bisa juga katakanlah ya, kalau kalian udah menikah gitu ya, ini bisa juga saudara ipar kamu gitu ya, karena di sini ada Eight of Cup gitu ya. Ini sih yang paling aku rasa ya, yang aku rasakan gitu. Ini kalau kalian udah menikah gitu ya, ini bisa saudara ya, saudara dari suami kamu gitu ya, bisa ipar gitu ya. Ya, ini ya, intinya ini keluarga dari pasangan kamu gitu ya. Aku katakan pasangan gitu ya, entah kamu cewek atau cowok, entah kamu di sini istri atau suami, intinya di sini ya, siapa mereka yang penasaran sama kamu ya, yang selalu penasaran sama hidup kamu, yang selalu kepo gitu ya, selalu ngorek-ngorek kehidupan kamu ini ya. Ini saudara dari pasangan kamu gitu ya. Mereka memiliki emang perasaan nggak suka gitu ya. Ini mereka memiliki hati yang memang dengki gitu ya, iri, dengki, jadi nggak suka melihat orang itu bahagia gitu ya. Kalau kalian belum menikah ya, kalau kalian masih lajang, ini bisa teman kalian
ya temen. Mungkin bisa ini teman dari kerjaan kalian, ya kamu ya relasi di pekerjaan itu ya di lingkungan pekerjaan kamu gitu. Jadi kenapa mereka itu suka penasaran sama kamu gitu ya? Jadi ini sebenarnya karena mereka ini memiliki masalah sama diri mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka memiliki ya mereka nggak puas sama kehidupan mereka sendiri. Jadi melihat kamu itu kok kamu tuh selalu terlihat kehidupan kamu tuh stabil gitu ya. Kehidupan kamu tuh selalu beruntung, dipenuhi keberuntungan, ya. Hidup kamu tuh sukses, ya, banyak keberlimpahan. Terus kamu juga secara kepribadian gitu ya, secara karakter kamu itu orang yang pemberani, orang yang kuat gitu ya. Jadi uh, mereka itu jadi kepo gitu ya, karena mereka melihat kamu tuh stabil, beruntung, sukses gitu ya, dan itu semua tuh nggak ada di dalam diri mereka gitu ya. Jadi mereka itu merasa hidup mereka itu nggak seberuntung kamu, nggak sestabil kamu, nggak sesukses kamu gitu kan. Mereka juga nggak sekuat kamu, nggak seberani kamu gitu ya. Jadi ya karena di sini ada act of up gitu ya. Jadi mereka tuh kayak merasa kecewa gitu ya. Mereka tuh merasa kecewa, merasa nggak suka dengan kesuksesan kamu, dengan keberuntungan kamu, begitu ya. Jadi kenapa mereka penasaran gitu ya? Kenapa mereka penasaran ya? Karena mereka iri gitu ya. Mereka iri dengan eh, mungkin kamu ini di sini kan nggak banyak. Apa ya, mungkin ya kamu selalu cerita tentang kayak kamu mungkin nggak pernah apa menunjukkan kayak masalah hidup kamu gitu kan. Jadi ya kenapa mereka gitu ya penasaran sama kamu gitu ya? Karena mereka tuh nggak suka gitu. Kamu tuh selalu terlihat baik-baik aja gitu ya. Kamu terlihat kayak nggak pernah ada kesedihan, ya. Kamu nggak pernah menunjukkan kesedihan kamu, nggak pernah menunjukkan kesusahan kamu gitu kan. Terus apa yang kamu inginkan gitu kan? Apa yang kamu kejar? Apa yang kamu inginkan itu mereka melihat gitu ya. Kamu tuh selalu mendapatkan semua itu dengan mudah gitu. Terus ya, terus mereka juga melihat kamu tuh penuh dengan kesuksesan, ya, banyak keberlimpahan gitu ya. Terus kamu buka mungkin juga sering jalan-jalan gitu ya, sering liburan gitu. Jadi ya mungkin ya namanya hidup itu kan nggak mungkin ya akan selalu baik-baik aja terus gitu kan, nggak mungkin akan selalu bahagia terus gitu kan. Tapi karena di sini eh, ya yang aku rasakan memang secara karakter gitu kan kamu emang apa ya kayak kuat gitu ya, secara mental kamu tuh kuat tangguh, kamu juga pemberani gitu ya, kamu tuh cukup kayak menyimpan kesedihan kamu ya udah simpen gitu ya, simpen nggak perlu ngeluh gitu kan. Jadi di saat kamu mengalami kesulitan hidup ya keterpurukan kesedihan gitu kamu cukup simpan sendiri, ya kamu nggak pernah mengeluh, nggak pernah cerita sama siapapun gitu ya. Ya ada mungkin ya teman kamu atau sahabat kamu yang kamu percaya untuk cerita gitu kan, tapi kamu nggak pernah kayak mengumbar kesedihan kamu, mengumbar masalah kamu gitu ya. Jadi mereka itu kecewa gitu ya, mereka itu nggak suka gitu. Kayak kamu tuh hidup kamu tuh lurus, lurus aja, baik-baik aja terus.
Dan ya, di sini kamu tuh emang secara kepribadian gitu ya, secara kepribadian gitu mereka menyadari gitu ya, melihat gitu. Kamu tuh selalu terlihat damai, selalu terlihat harmonis gitu kan. Kamu memang kayak pecinta damai gitu ya. Kayak mereka sebenarnya menyadari gitu ya. Kenapa hidup kamu tuh selalu kayak baik-baik aja gitu ya. Karena memang sebenarnya gitu ya. Kamu nggak suka konflik gitu ya. Mereka menyadari itu. Kamu nggak suka konflik, nggak suka yang namanya perseteruan, perselisihan gitu kan. Dan kamu cukup cuek gitu ya. Kayak mungkin ada kadang-kadang orang yang datang untuk mengusik hidup kamu gitu kan. Orang-orang toksik yang datang untuk bikin drama, bikin masalah gitu. Kamu tuh kayak nggak terusik gitu ya. Kamu tuh nggak terpengaruh dengan drama-drama mereka gitu ya. Dan kamu tuh sangat fokus dengan pekerjaan kamu. Jadi ya kadang mereka datang gitu ya. Mungkin kayak cari-cari masalah gitu. Kayak mungkin suka menyindir gitu kan. Kayak sengaja bikin kamu kesel gitu kan. Tapi kayak kamu tuh nggak terpengaruh. Gimana pun mereka tuh berusaha bikin kamu kesel, bikin kamu marah ya. Kamu tuh kayak cuek aja gitu kan, abai gitu. Dan kamu hanya fokus dengan pekerjaan kamu ya. Fokus dengan ya apa yang kamu fokuskan saat ini gitu kan. Kamu benar-benar nggak terpengaruh gitu. Jadi mereka tuh kayak banyak banyak sebenarnya yang membuat mereka kecewa gitu ya, selain kesuksesan kamu, kestabilan kamu, keberuntungan kamu gitu kan. Terus secara karakter juga kayak kamu emang pemberani gitu. Jadi gimana pun mereka berusaha untuk mengusik kamu gitu ya. Ya, kamu juga bisa kayak kamu berani tegas gitu sama mereka. Kamu membuat batasan yang sehat sama mereka gitu ya. Dan kalau mereka bikin konflik, bikin kayak drama gitu ya, kamu gak terpengaruh ya. Kamu hanya fokus dengan uh, prioritas kamu saat ini gitu ya. Kalau kamu bekerja, ya kamu fokus dengan pekerjaan kamu gitu ya. Jadi kamu tuh cukup dewasa ya. Secara tindakan gitu ya, secara sikap tuh kamu dewasa. Jadi mereka tuh kayak makin greget gitu ya sama kamu, gimana sih ya bikin kamu tuh biar kayak apa ya, bikin kamu marah ya, bikin kamu sedih gitu tuh mereka greget gitu ya. Dari sisi mana aja kamu nggak bisa diusik gitu ya. Jadi kenapa mereka penasaran sama kamu gitu ya? Ya. Bagaimanapun mereka bikin drama sama kamu gitu ya. Bagaimanapun mereka gitu kayak memancing-mancing gitu ya, memancing kamu supaya kamu tuh emosi, supaya kamu marah gitu kan. Supaya kamu tuh memiliki masalah gitu tuh. Tapi kamu tuh tetap bersikap elegan gitu ya, bersikap cantik gitu kan. Tetap kayak bersikap berkelas gitu. Kayak ya benar-benar di sini dari kartunya ya aku rasakan, ya aku lihat gitu. Kamu benar-benar mengabaikan orang-orang yang berusaha untuk mengusik hidup kamu ya. Bahkan kadang gitu ya, kamu justru eh, tetap bersikap manis sama mereka, bersikap baik sama mereka gitu ya. Jadi mereka ya makin kesel gitu kan ya. Mereka makin kesel ya. Jadi kayak mereka tuh penasaran banget gimana sih bikin kamu tuh overthinking gitu ya. Gimana sih caranya bikin kamu itu eh cemas gitu ya, overthinking, nggak bisa tidur, nggak fokus sama hidup kamu gitu. Mereka itu penasaran banget gitu. Jadi
Kenapa mereka itu penasaran sama kamu gitu ya? Ini alasan yang paling tepat gitu ya. Karena mereka itu mencari tahu bagaimana caranya membuat kamu itu bisa kayak insomnia gitulah ya katakan. Overthinking gitu ya. Pikiran kamu terganggu, fokus kamu terganggu, ya hidup kamu terganggu gitu. Ya intinya mereka itu penasaran gimana caranya bikin kamu itu punya masalah dalam hidup itulah ya. Karena mereka tuh melihat hidup kamu tuh selalu baik-baik aja, kayak nggak pernah ada masalah gitu ya. Dan mereka merasa terusik gitu. Mereka orang nggak suka gitu melihat hidup kamu yang baik-baik aja gitu ya. Tapi lagi-lagi gitu ya, apapun yang mereka lakukan ke kamu ya, mengusik kamu ya, bikin drama sama kamu gitu ya, kamu tuh bener-bener kayak nggak kepancing gitu ya, nggak terpengaruh gitu ya. Jadi kan mereka makin makin kesel gitu kan. Malah mereka yang cemas sendiri gitu kan, malah justru mereka yang overthinking sendiri gitu kan. Overthinking bagaimana caranya bikin kamu, aduh, bikin bikin hidup kamu tuh kayak, mereka tuh penasaran banget gitu ya, gimana caranya bikin hidup kamu tuh kayak gimana ya, hmm, ya hidup yang kayak mereka gitu kan, hidup kayak mereka yang dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan rasa takut gitu kan. Ya jadi ini orang-orang gitu ya, orang-orang yang penasaran sama kamu itu, ini orang-orang yang memang dalam diri mereka itu tuh memang masih belum selesai dengan diri mereka sendiri gitu ya. Mereka belum selesai dengan ketakutan mereka, kecemasan mereka gitu. Jadi dan mereka itu pengen kamu tuh kayak mereka gitu ya. Ya, jadi melihat hidup kamu yang penuh dengan kestabilan, keberuntungan gitu ya, hidup penuh dengan kebahagiaan itu mereka nggak terima gitu. Mereka tuh pengen hidup kamu kayak mereka gitu ya, penuh dengan kecemasan, ketakutan, overthinking gitu ya. Ya akhirnya gitu ya, dengan kamu yang cuek gitu ya, dengan kamu yang tidak terpengaruh dengan permainan mereka itu kan justru membuat mereka makin overthinking sendiri gitu ya, cemas sendiri gitu ya. Jadi justru mereka itu kayak makin kesini gitu ya, kayak mereka tuh bingung, mereka tuh bingung gitu ya, mereka tuh overthinking, cemas, duh gimana caranya gitu ya, eh gimana caranya sih untuk menyerang kamu gitu ya, dari sisi mana sih, dari sisi mana lagi sih untuk menyerang kamu gitu ya, kenapa dari semua cara itu kamu nggak terpengaruh ya. Jadi kayak aduh, mereka justru pusing sendiri ya, overthinking sendiri gitu. Jadi kayak sekarang tuh mereka muter otak gitu ya, muter otak merencanakan cara gimana sih untuk bikin kamu ya. Jadi kayak aku harus menyerang dari sisi mana sih gitu ya, untuk menyerang kamu gitu, membuat kamu tuh lemah gitu ya, membuat kamu tuh lemah, membuat kamu nggak berdaya itu, aku harus nyerang dari mana gitu. Mereka tuh overthinking di situ gitu ya. Jadi kayak atau ya kayak mereka tuh kayak atau harus berpura-pura gitu ya, atau kayak harus menusuk dari belakang gitu, pura-pura baik sama kamu ya, terus nanti ya ujung-ujungnya mengkhianati kamu ya, menusuk kamu dari belakang gitu ya, ada pikiran-pikiran seperti itu gitu ya, pura-pura baik, pura-pura tulus ngedeketin kamu gitu kan, untuk mencari informasi ya, untuk mencari kelemahan kamu ya. Ya, pura
Di sini kayak mereka itu punya rencana gitu ya. Apa harus pura-pura gitu ya, pura-pura baik mendekati kamu, pura-pura kayak butuh pertolongan, ya, atau bisa juga kayak pura-pura ngebantu kamu, ya pura-pura tulus, pura-pura baik gitulah sama, ya. Jadi eh gimana ya? Sesibuk itu gitu mereka ya. Aduh, ini sebenarnya ngeri ya dari bacaan kartunya ngeri, ngeri sih kalau emang relate. Tapi aku juga gimana ya? Aku ketawa juga gitu ya. Mereka tuh sibuk gitu ya. Lebih kayak sibuk gitu ya. Memikirkan kehidupan orang lain dibanding kayak sibuk eh, kayak fokus dengan kehidupan sendiri gitu ya. Bagaimana mereka mau memperbaiki hidup gitu kan? Ya. Bagaimana hidup mereka akan stabil, bagaimana hidup mereka akan baik-baik aja gitu ya. Bagaimana mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan kalau di dalam diri mereka, kehidupan mereka itu setiap harinya cuma sibuk untuk mengurus kehidupan orang lain. Gitu nggak sih? Ya nggak sih? Setuju nggak sih? Ya. Ya, jadi yang bikin aku ketawa di sini ya apa ya? Menyayangkan waktu mereka, menyayangkan fokus mereka. Kenapa kayak mereka itu nggak apa ya, nggak menghargai hidup mereka sendiri gitu kan, ya. Dengan mereka fokus bagaimana caranya menyakiti orang lain gitu, ya, bagaimana menyerang orang lain itu kan artinya mereka nggak menghargai hidup mereka sendiri gitu kan, mereka nggak mencintai hidup mereka sendiri. Bagaimana mereka akan bahagia gitu, ya nggak sih? Ya orang-orang tipe seperti ini nggak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, nggak akan mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam hidup. Kenapa? Hidup mereka itu ya fokus untuk menyakiti orang lain gitu ya. Jadi apa ya, itu kayak siksaan gitu lah ya, sebuah siksaan itu sebenarnya. Orang-orang seperti ini nggak akan pernah memiliki kedamaian dalam hidup ya, nggak akan pernah memiliki kedamaian hati, ketenangan hati ya. Ini bermula gitu ya dari kedengkian ya, karena mereka memiliki hati yang dengki gitu ya. Jadi ya udah, seumur hidup orang-orang tipe seperti ini ya udah hidupnya akan stuck seperti itu aja gitu kan. Dan ini lebih kasihan lagi gitu ya. Ini lebih kasihan lagi kalau orang-orang ini orang-orang yang udah menikah ya. Udah menikah, udah memiliki pasangan, udah memiliki anak gitu kan, yang seharusnya menjadi prioritas mereka gitu kan, yang seharusnya menjadi fokus mereka itu akhirnya teralihkan karena perasaan dengki gitu kan ya, keinginan untuk menghancurkan orang lain gitu ya. Tapi ya ya tipikal orang-orang seperti ini sebelum mereka menghancurkan hidup orang lain ya, sebenarnya hidup mereka udah hancur duluan gitu ya. Iya sih. Ya karena apa? Sebenarnya ada hukum tarik menarik gitu kan ya, law of attraction gitu ya. Hukum Loa gitu ya. Bagaimana kita menabur ya itu yang akan kita tuai gitu ya. Kalau kita selalu menabur kebaikan ya kebaikan juga yang akan datang ya. Kebaikan-kebaikan akan datang. Begitu juga kalau kita selalu menabur keburukan ya, selalu menyakiti orang lain, menyerang orang lain gitu ya. Itu ya nggak akan pernah ada kebahagiaan, nggak pernah ada ketenangan gitu kan ya. Jadi di sini kayak mereka sibuk gitu ya. Kayak merencanakan ya, itu seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Apa harus pura-pura gitu ya mendekati kamu, minta tolong sama kamu ya, pura-pura menjadi teman baik ya, pura-pura menjadi teman yang bisa kamu andalkan, yang selalu menjadi teman yang kayak selalu membantu kamu ya.
menjadi teman yang bisa kamu andalkan gitu ya, dengan kayak dengan tujuan gitu ya. Setelah kamu luluh, kamu percaya sama mereka, akhirnya mereka tahu kelemahan kamu, dan kelemahan itulah yang dijadikan alat sama mereka untuk menyerang kamu gitu ya. Ini siapa mereka gitu ya. Sebagian besar ya, ini dari kartunya, ini bisa teman kamu, bisa relasi kerja ya, bisa kalau kalian udah menikah ini bisa saudara dari pasangan kamu ya. Dan kenapa ya, kenapa ini, karena sebenarnya masalahnya bukan di kalian, tapi masalahnya adalah di diri mereka sendiri, karena memiliki uh, hati yang dengki ya. Ini bukan ya, kenapa gitu ya, kenapa ini masalahnya ada di dalam diri mereka sendiri ya, begitu. Oke. Jadi banyak berdoa aja, banyak minta perlindungan sama Tuhan ya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang zolim ya, orang-orang yang toksik gitu ya. Ya, saya scan zodiaknya dulu di sini. Zodiak yang paling kencang di sini ada zodiaknya Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini sebenarnya semua kartu ada sih, semua zodiak ada sih ya. Ada juga Capricorn. Capricorn di sini kencang ya, Capricorn, Virgo, Taurus. Ada juga Leo, di sini juga kencang Leo ya. Leo, Aries, Sagittarius, tapi yang kencang di Leonya. Ada juga water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, ya sekian dulu readingannya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah subscribe channel saya ya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian, harapan kalian akan segera terwujud, dan semoga Tuhan selalu memberi kita ya. Semoga kita selalu dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, dan Tuhan selalu memberkati kita dengan keberlimpahan, kesuksesan, kesehatan ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.